dengan manajemen jadwal di proyek konstruksi ya. Jadi di pertemuan pertama itu kita sudah bahas mengenai bagaimana tahapan dan prosedur dari manajemen proyek konstruksi. Dimulai dari tahap awal itu adalah kita mengidentifikasi pekerjaan ya. Minggu lalu kita sudah identifikasi pekerjaan, kemudian dari pekerjaan tersebut kita plot ke dalam WBS ya. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya overlap atau underlap dari pekerjaan-pekerjaan di proyek itu, sehingga kalau sudah teridentifikasi dengan tepat, dengan detail gitu, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana merencanakan dan nanti mengendalikan dari jadwal proyek konstruksi tersebut. Oke, nah sekarang kita lihat konsep perencanaannya dulu. Konsep perencanaan jadwal paling gampang itulah menggunakan Gantt chart ya, atau yang paling barangkali lebih familiar kalian sebut dengan bar chart ya. Jadi kalau kalian bikin tugas itu yang ada grafik-grafik yang dari kiri ke kanan, yang grafik horizontal seperti itu kita sebut dengan bar chart atau Gantt chart ya. Nah, ini lebih kepada teknik penjadwalan yang paling sederhana, di mana di sumbu X dan sumbu Y itu menjelaskan jenis pekerjaan dan juga durasi dari setiap pekerjaan. Nah, itulah kenapa untuk bisa melakukan perencanaan jadwal, kita harus tahu dulu jenis aktivitasnya apa saja ya, aktivitas di proyek itu apa saja. Itu yang kita lakukan pada tahap sebelumnya, pada minggu lalu ya, sudah kita sampaikan itu. Jadi mengidentifikasi pekerjaan apa saja, kemudian baru bisa kita plot dalam teknik-teknik penjadwalan yang ada. Paling gampang ini menggunakan Gantt chart tadi ya. Nah, kemudian selain harus tahu berapa lama, apa saja jenis pekerjaannya, di dalam Gantt chart atau bar chart juga kita harus tahu berapa lama durasi dari setiap aktivitas tersebut. Sehingga proses manajemen proyek harus dilakukan selanjutnya juga adalah menentukan berapa lama durasi dari setiap aktivitas tersebut. Ya, menghitung berapa lama durasinya. Jadi selain menentukan apa saja aktivitasnya, tapi juga menentukan berapa lama durasinya. Nah, ada berbagai macam teknik ya untuk menentukan durasi dari setiap aktivitas ya. Tentu yang paling umum itu adalah menggunakan data historis. Jadi kalau misalnya pekerjaan pembesian misalnya begitu ya, pembesian itu kira-kira katakanlah pembesian untuk kolom gitu ya, pembesian untuk kolom ukurannya misalkan 8x8 katakan begitu ya. Nah, itu biasanya sudah ada standar historisnya. Biasanya kalau pemasangan besi untuk kolom itu perakitan besinya itu misalkan 1 hari itu bisa menghasilkan 2 unit misalnya gitu, atau selama 4 jam itu bisa menghasilkan 2 unit kolom gitu ya. Itu standar dari data historis. Jadi dari data-data sebelumnya itu durasinya seperti apa, atau bisa memperhitungkan produktivitas secara real gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nanti kalau ada waktu akan kita bahas di pertemuan berikutnya konsep menghitung produktivitas untuk menentukan durasi proyek ya. Tapi ini kita lihat skop besarnya saja dulu, konsep besar untuk menentukan penjadwalan ya. Jadi untuk menentukan penjadwalan harus tahu jenis aktivitasnya apa, kemudian juga menentukan durasi dari setiap aktivitas. Nah, inilah yang kemudian diplot dalam salah satunya adalah penjadwalan menggunakan bar chart atau Gantt chart ya. Jadi informasi yang ada dalam Gantt chart itu seperti itu. Ini contohnya. Ini adalah jenis aktivitasnya apa saja, kemudian ini adalah durasinya. Jadi contohnya di sini, pekerjaan galian itu durasinya adalah berapa nih, 4 hari gitu ya. Kemudian ada pekerjaan pembesian, pembentukan pembesiannya itu adalah dari hari ketiga sampai hari ke 9 misalnya gitu. Jadi kira-kira durasi 6 hari. Nah, terus sampai pekerjaannya itu selesai gitu. Nah, ini hanya salah satu contoh untuk slab di pekerjaan jalan ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah jadi kelihatan jenis aktivitasnya apa saja ya, kemudian durasi dari setiap aktivitas ini seperti apa. Ya, memang tidak bisa menunjukkan bagaimana hubungan ketergantungan antara aktivitas pertama dengan aktivitas kedua, dan begitu juga seterusnya ya. Yang terlihat di sini hanya sambil jalan pekerjaan galian, kemudian bisa jalan pekerjaan pembentukan besinya gitu ya, kemudian bisa jalan pekerjaan pemasangan besinya sendiri, dan begitu seterusnya ya. Jadi
ini contoh yang simpel, tidak menunjukkan bagaimana hubungan ketergantungan antar pekerjaan, ya. Nah, tetapi dengan penggunaan teknologi, ya, salah satunya menggunakan software. Nanti barangkali di praktikum kalian akan diperkenalkan, ya. Saya sudah minta ke asisten lab untuk nanti Anda semua diperkenalkan menggunakan software MS Project, ya, untuk penjadwalan dan juga pengendalian jadwal nantinya. Nah, ini adalah salah satu contoh output dari software MS Project, ya. Nah, ini juga namanya bar chart atau Gantt chart, ya, tetapi dengan software ini kita bisa menunjukkan bagaimana hubungan antara masing-masing pekerjaan ini. Jadi coba lihat di sini, pekerjaan ini hubungannya adalah finish to start dengan pekerjaan yang di bawahnya, ya. Jadi pemasangan insulasi dinding dengan insulasi apa namanya nih, pekerjaan insulasi yang lainnya ini, ya, nggak jelas ini apa lingkup pekerjaan detailnya. Nah, ini hubungannya adalah finish to start, artinya ini yang selesai dulu, ini harus selesai duluan, baru ini bisa lanjut gitu. Nah, demikian juga seterusnya. Barangkali nanti ada yang kelihatannya start to start gitu ya, tidak hanya finish to start, tapi bisa start to start gitu ya, atau start to finish atau finish to finish. Nah, nanti ini adalah apa namanya, ekspansi dari bar chart yang sederhana, ya. Jadi lebih kompleks, hubungan yang ditunjukkan juga bisa lebih banyak, ya. Jadi sudah jarang orang membuat di proyek itu membuat jadwal seperti ini, tetapi ini adalah konsep dasarnya yang kemudian dikembangkan menjadi seperti ini, ya. Nah, itu untuk bar chart. Nah, kemudian sebetulnya di bar chart ini tidak hanya melulu menyampaikan informasi mengenai jenis pekerjaan, kemudian durasi, tetapi juga bisa dikembangkan dengan penambahan informasi-informasi lain, misalnya gitu ya, seperti yang mungkin lebih sering kalian dengar itu adalah kurva S. Kalau di proyek itu istilahnya kurva S. Kurva S itu kan tidak hanya menunjukkan apa namanya, jenis pekerjaan dan durasi dari setiap pekerjaan, tetapi juga ada informasi tambahan di situ, misalnya kumulatif biayanya berapa gitu ya, sampai dengan minggu ke-10 misalnya kumulatif biayanya berapa, atau kumulatif durasinya berapa. Nah, itu adalah informasi-informasi tambahan yang bisa dimasukkan dalam penjadwalan menggunakan Gantt chart atau bar chart, ya. Nah, ini yang sering nanti kalian sebut dengan istilah kurva S. Nah, nanti ada tugas untuk kalian belajar mandiri, buat tugas ya, bagaimana buat tahapan bagaimana membuat kurva S ya. Nanti akan saya berikan instruksi detailnya di e-learning ya. Oke, nah ini ada beberapa kelebihan dan kelemahan lah dari penggunaan Gantt chart atau bar chart ya. Tentu yang paling menjadi keuntungannya ini adalah simple ya, sangat cepat untuk dibuat dan dipahami begitu. Jadi kalau Anda menyampaikan laporan kepada orang-orang yang sifatnya non teknis, misalkan nanti Anda sudah bekerja di perusahaan katakanlah kontraktor BUMN gitu ya, kemudian akan menyampaikan rencana, akan melaporkan rencana apa yang sudah Anda susun ya terkait sama rencana proyek ini kepada direksi, misalnya dewan direksi perusahaan misalnya. Kan dewan direksi itu bukan orang yang paham secara teknis mengenai penjadwalan yang sangat teknis gitu ya. Daripada Anda tampilkan output dari MS Project tadi, akan lebih baik Anda buat Gantt chart atau bar chart yang simple gitu, sehingga itu lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang non teknis atau orang-orang di luar bidang sipil gitu ya. Jadi tetap Gantt chart ini tetap digunakan meskipun sederhana gitu. Penggunaannya akan disesuaikan dengan siapa audiensnya gitu ya. Jadi Gantt chart tetap digunakan karena keuntungannya yang tadi simple ya, mudah untuk dibangun, mudah untuk disiapkan, dan juga mudah untuk dipahami. Nah, ini saya menggunakan materinya pakai bahasa Inggris ya. Memang kalau dulu saya coba pakai bahasa Inggris semua gitu, seluruh materi kuliah saya ya. Baik S1, S2, S3 gitu semuanya saya siapkan dalam bahasa Inggris. Tetapi sejak pandemi ini, saya pikir juga interaksi dengan mahasiswa juga sulit saya cek gitu ya. Beberapa sudah saya coba translate bahasa Indonesia gitu, tetapi tetap harus memahami bahasa Inggris ya. Semua mahasiswanya harus terbiasa memahami bahasa Inggris. Karena nanti pada saat tugas akhir Anda harus membaca referensi-referensi yang tidak hanya bahasa Indonesia jurnalnya itu ya, tapi juga jurnal internasional. Jadi biasakan ya istilah-istilah yang di bidang sipil itu betul-betul harus Anda kuasai ya, bahasa Inggrisnya apa.
Nah itu ya, jadi itu adalah keunggulan dari penggunaan Gantt chart. Nah, kemudian ada kelemahannya tentu ya. Tentu tadi saya sampaikan di awal tidak bisa menunjukkan representasi logis dari hubungan ketergantungan antar pekerjaan ya. Nah, kemudian juga kalau proyeknya itu melibatkan sangat banyak aktivitas, maka menggambarkan Gantt chart juga menjadi tidak efisien ya. Penggambarannya kadang-kadang menjadi terputus gitu. Jadi informasi juga menjadi tidak akurat. Seperti yang tadi di MS project tadi ya, itu kalau di aktivitasnya sangat banyak, aktivitas proyek sangat banyak, itu kalau di print itu butuh berpuluh-puluh lembar kertas ukuran A2 gitu ya, karena saking banyaknya. Kemudian itu kalau harus dikompres menjadi lingkup pekerjaan yang lebih besar, katakan di WBS itu kita membuat WBS ya, WBS level 1, level 2, level 3. Nah, kalau kita kecilkan itu menjadi level 2 saja misalnya, jadi informasi yang pekerjaannya level 3 tidak bisa terlihat ya. Nah, itu kelemahan dari Gantt chart. Nah, kemudian untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tadi, terutama terkait dengan hubungan logis antar pekerjaan ya, nah, maka dikembangkanlah teknik penjadwalan yang disebut dengan penjadwalan network scheduling ya, atau penjadwalan berupa jaringan begitu. Nah, network scheduling ini dia menggambarkan secara logis, secara kronologis ya hubungan aktivitas pekerjaan proyek, kemudian itu direpresentasikan dalam bentuk grafis. Nah, grafis itu ada dua macam, ada yang berupa arrow network yang kemudian nanti berkembang menjadi critical path method atau CPM, kemudian ada lagi yang disebut dengan node network yang kemudian berkembang menjadi precedence diagram method atau PDM ya. Nah, ini adalah dua metode network scheduling yang sangat umum digunakan pada proyek-proyek konstruksi ya. Jadi ada CPM, ada PDM. Bedanya kalau CPM itu penjadwalannya adalah penggambarannya itu menggunakan arrow network atau jaringan panah. Kalau yang PDM itu penjadwalannya menggunakan jaringan node ya, node atau kotak ya. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Kita lihat itu satu persatu yang arrow network. Arrow network ini adalah penggambaran aktivitas di mana aktivitas itu dinyatakan oleh tanda panah, ya. Nah, kemudian setiap tanda panah itu dihubungkan oleh dua node. Node itu menunjukkan identitas dari pekerjaan ini. Misalkan kita punya pekerjaan pemasangan pekerjaan pembesian misalnya gitu ya. Pekerjaan pembesian itu kita gambarkan di tanda panah, kemudian di ujung-ujung panah ya, di kepala dan di ujung panahnya itu dibuatlah node yang menunjukkan, biasanya itu berisi angka yang mengindikasikan itu adalah pekerjaan pembesian tadi itu adalah milik node 1, 2 misalnya gitu ya, atau 10, 20 misalnya gitu. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Jadi node ini menunjukkan aktivitas mulai dan juga aktivitas selesai dari, yang menunjukkan waktu mulai dan juga waktu selesai dari aktivitas tersebut ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita punya aktivitas, coba mulai perhatikan ini ya. Kita punya aktivitas A, B, C, D, E ya. Nah, di proyek konstruksi, aktivitas ini biasanya ada ketergantungannya gitu ya. Aktivitas awal, katakanlah aktivitas A, ini seringkali misalnya pekerjaan persiapan gitu ya. Seringkali tidak ada pekerjaan pendahulunya biasanya ya. Jadi pekerjaan awal itu tidak ada pekerjaan pendahulunya. Jadi aktivitas ini disebut sebagai aktivitas awal proyek ya. Nah, kemudian ada aktivitas berikutnya. Aktivitas-aktivitas berikutnya ini bisa saja memiliki aktivitas sebelumnya ya. Artinya dia bisa dikerjakan kalau aktivitas sebelumnya itu sudah selesai dikerjakan. Nah, itulah yang disebut dengan aktivitas predecessor ya, atau disebut dengan preceding activity. Nah, kita lihat di sini, pekerjaan A itu tidak punya pekerjaan sebelumnya. Artinya dia merupakan pekerjaan awal proyek. Kemudian pekerjaan B dan C ini adalah dua pekerjaan yang diikuti oleh pekerjaan A. Ya, yang mengikuti pekerjaan A, ya. Jadi artinya pekerjaan B dan C ini bisa dikerjakan kalau pekerjaan A-nya sudah selesai. Paham itu ya? Nah, kemudian ada pekerjaan D. Pekerjaan D ini bisa dikerjakan kalau pekerjaan B sudah selesai. Ini cara membacanya. Kemudian ada pekerjaan E.
pekerjaan E bisa dikerjakan kalau pekerjaan C dan D sudah selesai. Ini cara membacanya ya. Jadi ini adalah aktivitas ini adalah punya predecessor-nya ya. Jadi punya kegiatan pendahulunya. Tapi kemudian nanti kita lihat ada juga pekerjaan yang memiliki pekerjaan sesudahnya gitu ya. Sebetulnya nanti konsepnya bisa saja dibalik. Kalau kita tahu pekerjaan pendahulunya, maka akan ada pekerjaan sesudahnya. Nah, itu cara membaca logika ketergantungan antar pekerjaan. Apa tujuannya? Anda harus tahu ini supaya nanti Anda bisa menggambarkan diagram jaringannya dengan tepat, dengan logis ya. Nah, sekarang kita lihat ini yang disebut dengan predecessor dan juga successor ya. Predecessor dan successor itu konsepnya yang tadi saya sampaikan. Ada pekerjaan pendahulu, ada pekerjaan yang mengikuti. Jadi kalau A ini adalah tidak ada pekerjaan predecessornya karena dia pekerjaan awal. Tetapi pekerjaan B dan C ini adalah pekerjaan predecessor bagi B dan C adalah successor bagi pekerjaan A. Artinya A ini adalah predecessornya. Jadi kira-kira begitulah, ada pekerjaan pendahulu, ada pekerjaan yang mengikuti ya. Itu konsep predecessor dan successor. Nah, kemudian coba perhatikan ini, bagaimana kita ngeplot pekerjaan ini ke dalam diagram jaringan. Jadi seperti ini. Ini yang saya sebutkan bahwa ini adalah penggambaran penjadwalan menggunakan diagram panah ya. Jadi setiap aktivitas itu digambarkan dalam panah seperti ini, dan kemudian setiap aktivitas, setiap panah ini harus terhubung oleh dua node. Ya, node ini menunjukkan identitas dari pekerjaan. Jadi pekerjaan A itu adalah miliknya 1020 ya. Begitu seterusnya. Nah, sekarang ini karena kalian tidak latihan ya, mungkin kelihatannya konsepnya gampang. Tapi nanti coba iseng-iseng ya, kalian tutup gambar yang sebelah kanan, coba bangun diagramnya sendiri dari data sebelah kiri. Akan banyak sekali kendala yang kalian temui nanti ya. Pengalaman saya mengajar offline beberapa tahun, menggambarkan diagram sederhana seperti ini, ternyata tidak gampang gitu ya. Barangkali hanya 60% mahasiswa yang sekali menggambar itu langsung oke ya. Sisanya itu harus melalui proses iterasi ya. Jadi harus salah, tidak tepat gitu, baru nanti diperbaiki lagi. Jadi nanti coba kalian pelajari di rumah ya, coba dicek lagi setelah ini ya. Nah, ini saya berikan penjelasan sederhananya seperti ini. Jadi kalau kita punya pekerjaan A, B, C, D, E seperti ini, mau kita gambar diagram network-nya, maka tolong perhatikan ya, ada pekerjaan pendahulu, ada pekerjaan yang mengikuti. Tadi konsepnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat, pekerjaan A ini tidak memiliki pekerjaan pendahulunya. Artinya A ini adalah pekerjaan yang bisa diplot langsung seperti ini. Ya. Nah, kemudian apalagi, perhatikan bahwa pekerjaan A ini ya akan menjadi persyaratan untuk pekerjaan B dan C. Artinya pekerjaan B dan C ini bisa dikerjakan kalau pekerjaan A ini sudah selesai. Nah, begitu A-nya selesai, maka pekerjaan B dan juga pekerjaan C ini bisa dikerjakan. Gitu ya konsepnya ya. Nah, kemudian jangan lupa beri note ya di setiap panah aktivitas. Kalau A tadi 10-20, maka panah aktivitas B yang lanjut dari note ke-20 ini harus dibeli note berikutnya itu 30. Demikian juga yang C ya. Yang C ini 20-40 katakan begitu ya. Nah, kemudian harus perhatikan lagi bagaimana membuat gambarnya ini. Perhatikan lagi bahwa aktivitas B tadi, aktivitas B di sini diikuti oleh pekerjaan D. Artinya begitu B selesai, maka pekerjaan D-nya bisa dikerjakan. Maka buatlah panah untuk pekerjaan D, untuk aktivitas D, kemudian buat note-nya. Nah, kemudian apa lagi? Sudah nih A, B, C, D, kemudian pekerjaan E. Pekerjaan E ini syaratnya apa? Syaratnya adalah dia mengikuti pekerjaan C dan D. Artinya, E ini bisa dikerjakan kalau C dan D-nya ini sudah selesai dikerjakan. Ya. Nah, maka bentuknya harus seperti ini. Jadi C itu selesai, D selesai, baru kemudian E-nya mulai. Ya, sehingga kita dapatkan bentuk network diagramnya menjadi seperti ini. Ya, cara membacanya adalah ini pekerjaan A, kemudian pekerjaan A ini selesai, diikuti oleh pekerjaan B dan pekerjaan C. Pekerjaan B ini selesai, diikuti oleh pekerjaan D. Kemudian D dan C selesai bersama-sama, diikuti oleh pekerjaan E. Gitu ya. Jadi ini cara membangun diagram
network untuk yang arrow networknya, ya. Jadi setiap aktivitas ini punya node yang berbeda-beda, ya. Tidak boleh satu aktivitas ini punya node yang sama. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, kemudian dalam penggambaran diagram panah atau arrow network, kadang-kadang ada aktivitas yang harus digambarkan berupa aktivitas fiktif gitu ya. Tujuan dari aktivitas fiktif ini adalah untuk membantu supaya logika penggambaran itu menjadi betul gitu. Jangan sampai nanti kita lihat contohnya seperti apa. Jadi kadang-kadang itu kita menggambar jaringan aktivitas ya, itu nanti node-nya akan menjadi sama. Sehingga logika ketergantungan pekerjaan menjadi tidak tepat lagi. Nah, untuk mengatasi itu nanti kita perlu namanya dummy activities ini, ya. Nah, pada proyek-proyek yang besar biasanya aktivitasnya juga sangat banyak gitu ya, sehingga juga penggambaran dummy juga kadang-kadang sangat banyak, membuat penjadwalan ini menjadi kompleks ya. Jadi semakin banyak aktivitas biasanya dummy juga semakin banyak, sehingga penggambaran jaringannya juga menjadi lebih kompleks. Nah, ini kita lihat contoh yang ini. Hampir sama dengan yang tadi ya, pekerjaannya, tapi tadi A, B, C, D, E. Kemudian predecessor-nya sama ya. Hanya saja yang tadi E-nya kita potong sehingga tinggal pekerjaan A, B, C, D saja. Ini contoh aktivitas ya, pekerjaan A, B, C, D. Kemudian ini adalah pekerjaan yang mengikutinya. Pekerjaan sebelumnya ini apa saja ya persyaratannya. Ini logika ketergantungannya seperti ini, aturan ketergantungan pekerjaannya seperti ini. Kalau di proyek itu barangkali nanti kalau kalian lihat konteks proyek seperti apa ya. Jadi misalnya pekerjaan pekerjaan slough misalnya waktu kalian membuat aktivitas ini di proyek rumah misalnya ya, pembangunan 1 unit rumah. Misalnya A ini adalah pekerjaan galian ya, galian tanah. Kemudian yang B ini adalah pekerjaan pemasangan pondasi. Maka syaratnya pondasi ini bisa dikerjakan kalau pekerjaan galian tanahnya sudah selesai dikerjakan. Kan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi pekerjaan C ini katakanlah pekerjaan slough gitu ya. Pekerjaan slough ini bisa dikerjakan kalau pekerjaan pondasinya sudah selesai. Jadi C nanti predecessor-nya di sini adalah B gitu ya. Ini saya ganti saja dengan kode ABCD gitu ya, tapi nanti di lapangan menjadi pekerjaan yang real gitu ya, sesuai sama konteks di proyek itu seperti apa. Tapi nanti pun waktu kalian menyusun penjadwalan ya silakan saja diberi kode ABCDE dari setiap pekerjaan-pekerjaan itu ya untuk mempersingkat penulisan di penjadwalan. Nah, jadi ini kita ambil contoh pekerjaannya ABCD, kemudian predecessor-nya adalah seperti ini ya. Nah, sekarang kita gambarkan bagaimana diagram arrow network-nya ya. Nah, coba lihat ini tadi soalnya ABCD ini adalah predecessor-nya ya. Kalau kita lihat di sini A ini adalah aktivitas awal project ya. Tidak ada pendahulunya sehingga dia kita plot seperti ini, aktivitas A dengan node 10-20. Kemudian ada pekerjaan B dan C yang mengikuti pekerjaan A. Jadi begitu A sudah selesai, maka B dan C bisa mulai. Kemudian kita plot lah misalnya gini, B sama C. Kita plot lah seperti ini. Ya. Kemudian baru pekerjaan D. Pekerjaan D ini dilakukan kalau B dan C sudah selesai. Jadi B sama C sudah selesai, kemudian pekerjaan D-nya mulai. Ternyata waktu membuat diagram seperti ini, begitu dilihat diagram ini tidak tepat. Apa yang membuat tidak tepat? Coba perhatikan ini ya. Aktivitas B dan juga aktivitas C itu punya node yang sama, node 20-30. Ya. Sehingga ini menjadi tidak logis, ya, tidak jelas 20-30 ini node punya aktivitas yang mana, apakah punya B atau punya C. Nah, inilah gunanya kita menggambarkan aktivitas dummy, ya, untuk menjaga logika dari ketergantungan antar pekerjaan ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa tambahkan satu aktivitas dummy ya. Misalkan gini, kita tambahkan aktivitas dummy-nya di B. Di mana di aktivitas B ya.
di mana akhirnya aktivitas B ini menjadi miliknya node 20-30. Kemudian C itu 20-40 ya. Nah, aktivitas dummy-nya ini adalah 30-40. Yang lain sama ya. Artinya begini, D ini bisa dikerjakan kalau B sudah selesai dan juga D sudah selesai. Gitu ya. Nah, dummy activity ini bisa digambarkan dimanapun. Tidak ada aturan bakunya apakah akan digambarkan di B, apakah akan digambarkan di C, atau di awal di sini dummy dulu, atau di awal di sini dibuat dummy dulu, terserah gitu ya. Tidak ada aturan bakunya. Yang penting dia menjadi logis saja gitu. Nah, tetapi yang akan membantu dalam menentukan posisi dummy juga biasanya adalah durasi aktivitas ya. Jadi kalau misalnya durasi B ini adalah 10 hari, kemudian C ini 20 hari, sementara D ini bisa dikerjakan kalau B dan C sudah selesai, maka biasanya digambarkan dummy itu ke sini ya. Jadi seolah-olah ada waktu menunggu gitu ya, seolah-olah ya. Ada aktivitas tunggu di sini sehingga dia menjadi pas 20 hari, kemudian sama-sama menjadi persyaratan untuk pekerjaan D bisa mulai dikerjakan ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada aturan baku mengenai penempatan dummy. Silakan saja di mana saja, tergantung dari konteks pekerjaan di lapangan seperti apa. Nah, itulah mengapa pada saat menyusun penjadwalan proyek, yang dilibatkan itu adalah tim yang betul-betul memahami konteks pekerjaan itu seperti apa. Ya, tidak bisa menggambarkan penjadwalan kalau kita tidak paham lingkup pekerjaan proyeknya itu apa saja. Tidak paham bagaimana metode pelaksanaan proyeknya, metode pelaksanaan konstruksinya, ya. Karena itu akan berpengaruh sekali terhadap penempatan, salah satunya penempatan dummy dan juga apa namanya, ya mengembangkan secara keseluruhan gitu ya terkait sama logika penjadwalan ini. Jadi harus betul-betul paham bagaimana metode pelaksanaannya, apa saja lingkup pekerjaannya, ya. Jadi ini contoh penempatan dummy. Kalau tadi kita buat di pengganti panah yang di sini katakanlah ya. Nah, ini bisa di depannya gitu ya, bisa di kegiatan B atau bisa di kegiatan C atau bisa di kegiatan C yang di bawahnya gitu. Silakan saja. Ini adalah beberapa contoh penggunaan dummy. Nah, contoh lain juga seperti ini. Kita punya pekerjaan A, B, C, D, E, tetapi ini mirip ya dengan yang tadi ya. Tapi yang E-nya ini ketergantungannya terhadap pekerjaan B dan C. Nah, coba perhatikan solusi yang A dan B ini adalah contoh solusi yang tidak tepat ya. Betul pekerjaan A-nya digambarkan di awal gitu ya sebagai pekerjaan awal proyek. Kemudian pekerjaan B dan pekerjaan C ini mengiringi pekerjaan A. Tetapi yang salah itu adalah pekerjaan B dan C ini punya node yang sama. Ya, sama seperti pekerjaan D dan E. Tadi kan logikanya adalah pekerjaan A, pekerjaan awal, kemudian B dan C bisa dikerjakan kalau A-nya sudah selesai. Jadi B dan C bisa dikerjakan kalau A sudah selesai. Begitu A selesai, maka B dan C bisa selesai, bisa dimulai pekerjaannya. Kemudian perhatikan pekerjaan D ini bisa dikerjakan kalau B-nya sudah selesai. Nah, kalau begini logikanya adalah yang salah lagi adalah D ini dikerjakan artinya B dan C-nya sudah selesai. Ya. Nah, ini salah padahal di aturan pekerjaannya adalah D itu ketergantungannya hanya dengan B. Nah, kalau seperti ini, D ini ketergantungannya dengan B dan C. Ya. Nah, kemudian yang salah lagi apa? Yang contoh nomor 2, contoh B. Contoh B ini apa salahnya? Betul ini A selesai, kemudian diikuti oleh pekerjaan B dan C. Kemudian D ini ya, D ini dikerjakan kalau B sudah selesai. Tetapi yang E, coba lihat yang E ini harusnya bisa dikerjakan kalau B dan C-nya selesai. Tetapi lihat logika ini, E ini dikerjakan hanya setelah C-nya selesai. Artinya gambar ini juga tidak memenuhi aturan ini. Ya. Nah, maka ini juga salah. Nah, caranya adalah artinya kita membutuhkan dummy di sana. Ya. Nah, perhatikan ini A pekerjaan awal, kemudian begitu A selesai, pekerjaan B dan C bisa dikerjakan, ya. Begitu B selesai, D-nya bisa dikerjakan, ya. Kemudian pekerjaan E bisa dikerjakan kalau B dan C-nya selesai, ya, maka E bisa dikerjakan. Nah, jadi menggambar itu seperti ini. Jadi dummy diperlukan untuk menunjukkan bahwa ada aktivitas fiktif di sini, ya,
barangkali waktu tunggu dan lain sebagainya, sehingga ini menyebabkan logika penggambarannya menjadi tepat, ya. Jadi sebetulnya sedikit saja, apa namanya, sedikit saja penambahannya di sini ya, ini bisa menjadi merubah logika penjadwalan, ya. Jadi di situ dibutuhkan apa ya, penalaran yang baik ya, tapi juga harus dibarengi dengan pemahaman terhadap lingkup pekerjaan. Nah, ini contoh penggunaan dummy ya. Nah, dalam setiap proyek tidak hanya ada satu dummy gitu ya, jadwalnya semakin banyak aktivitasnya, barangkali dummy juga akan semakin banyak dan semakin kompleks ya. Nah, ini contohnya, yang garis putus-putus itu adalah dummy. Jadi dummy itu digambarkan dalam garis putus-putus ya. Nah, kemudian note, perhatikan note. Note itu ini menunjukkan waktu mulai aktivitas ya. Kalau dia masuk ke sini berarti menunjukkan waktu selesai aktivitas. Nah, ini yang di ujung sini menunjukkan waktu mulai gitu ya, ini waktu selesai ya. Jadi itu pemahaman mengenai arrow network ya. Nah, hati-hati juga penggambaran dummy ini kadang-kadang menjadi redundant gitu ya. Redundant itu artinya berlebihan gitu. Bukan berarti dia salah, tapi juga bukan berarti salah gitu ya. Hanya saja dia menjadi berlebihan saja. Tidak berpengaruh terhadap apa namanya, logika ketergantungan pekerjaan. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita mau menunjukkan bahwa pekerjaan E ini bisa dikerjakan kalau B dan C selesai, cukup satu saja dummy-nya gitu ya. Cukup satu saja dummy di sini. Jangan sampai membuat dummy seperti ini. B dan C selesai, kemudian diberi dummy semua baru pekerjaan E gitu ya. Atau membuat D ini tergantung sama B, tidak perlu dummy juga sebetulnya, langsung saja gitu. Tapi ini ditambahkan dummy. Nah, hal-hal seperti ini juga kadang-kadang menjadi redundant. Nah, itu harus diatasi ya. Ya, mengatasinya bagaimana? Tentu akan sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap pekerjaan dan juga pengalaman, ya, pengalaman dalam menyusun penjadwalan. Nah, itu disebut dengan arrow network, ya. Penggambarannya menggunakan panah. Nah, ada beberapa apa namanya? Beberapa kelemahan dari arrow network, terutama terkait dengan dummy tadi. Nah, maka kemudian dikembangkanlah penjadwalan yang disebut dengan node network yang kemudian berkembang menjadi IDM ya. Nah, node network ini aktivitasnya bukan digambarkan di panah tetapi digambarkan di dalam kotak disebut dengan node ya. Nah, kemudian setiap node itu dihubungkan dengan panah tetapi tidak menunjukkan aktivitas di panah itu, hanya menunjukkan hubungan logis antar pekerjaan saja ya. Sehingga di sini tidak dibutuhkan aktivitas dummy dan penggambarannya juga menjadi lebih simple. Harus diperhatikan bahwa penggambaran node network ini setiap penjadwalan itu aktivitas awal dan aktivitas akhirnya itu harus digambarkan oleh satu node. Ya. Jadi meskipun aktivitas awalnya nanti akan banyak ya, akan banyak aktivitas yang sama-sama berbarengan gitu, tetapi nanti penggambarannya akan dirangkum dalam satu network yang disebut dengan project start. Ya, nanti sama juga seperti pekerjaan akhir itu misalkan banyak pekerjaan akhir proyek yang berbarengan, nanti akan dikunci oleh satu node yang disebut dengan project finish gitu ya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini adalah aturan untuk menggambarkan node network ya. Yang benar itu adalah seperti ini. Jadi kotak ini menunjukkan aktivitasnya. Kemudian ada panah yang masuk ke kotak itu menunjukkan apa namanya waktu mulai pekerjaan. Kemudian panah yang keluar dari kotak ini menunjukkan waktu selesai pekerjaan. Tetapi panahnya lebih menunjukkan bukan durasi, panahnya lebih menunjukkan logika ketergantungan antara pekerjaan. Ya. Tidak boleh menggambarkan network itu seperti ini. Tidak boleh menggambarkan node network itu berupa loop seperti ini. Ya. Jadi yang betul itu adalah A ke B seperti ini, atau begini, atau begini. Ya. Tidak boleh dibuat berbalik seperti ini. Nah, kemudian perhatikan bahwa menggambarkan apa namanya hubungan antar kegiatan tidak boleh menarik panah dari sisi sini. Ya. Ini aturannya. Ya, ini aturan internasional ya, aturan ilmiah internasional seperti itu, tidak boleh menarik
titik dari sini, tetapi harus dari sisi sini. Ya, tidak boleh dari atas atau dari bawah sini, ya, tapi harus dari sisi sini atau dari sisi sini, ya, gitu ya. Jadi harus apa namanya, dari sisi yang menggunakan teori yang tepat ya. Nah, kemudian juga untuk menggambarkan hubungan yang misalkan 3 kegiatan seperti ini, tidak boleh ditumpuk penggambarannya ya, tapi harus dibuat terpisah begini. Sehingga ini kelihatan jelas garis ini menunjukkan hubungan ketergantungan pekerjaan ini dengan ini gitu ya. Yang ini menunjukkan yang bawah ini menunjukkan ini dengan pekerjaan yang di bawahnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau terjadi tumpang tindih maka harus ada satu garis yang dibuat, yaitu mana yang duluan, mana yang terakhir gitu ya. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan di awal, kalau pekerjaan proyek itu ada beberapa pekerjaan yang menjadi pekerjaan awal ya, maka pekerjaan ini tidak bisa digambarkan seperti ini saja ya, tapi harus ada project start-nya di sini. Jadi ini disimbolkan dengan project start. 3 pekerjaan ini menjadi pekerjaan project start. Sama kalau dia pekerjaan akhir proyek ini banyak, maka dia harus dibuat sebagai project finish gitu ya. Oh sorry, ini yang project start di awal ya, ini yang project finish. Ini salah nih. Ini F harusnya finishnya ya. Nah, jadi ini adalah beberapa aturan baku untuk menggambarkan node diagram ya. Memang nanti kalian akan menemukan software-software yang membantu secara otomatis gitu ya mengeluarkan diagram penjadwalan seperti ini. Tetapi logikanya seperti ini. Anda kan bisa menulis apapun dengan bantuan komputer gitu ya. Anda bisa ketik saja gitu ya. Tetapi Anda juga harus bisa menulis. Ya. Nah, sama seperti menulis tangan. Nah, ini juga sama. Waktu Anda mau memasukkan penjadwalan ini menggunakan software, Anda pun harus paham membuat manual itu seperti apa, ya. Anda mau membuat manualnya dulu, baru Anda bisa mengerti output dari software tersebut, ya. Jadi tetap harus Anda pahami bagaimana membuat ini secara manual, ya. Makanya tadi saya berikan contoh-contoh yang sederhana untuk membangun pemahaman Anda saja dulu gitu ya. Baru kemudian nanti itu diimplementasikan di proyek. Nah, kemudian baru nanti bisa Anda lihat bagaimana logika dari output software yang Anda gunakan nantinya. Tapi Anda, intinya adalah Anda harus bisa membangun ini secara manual. Ya. Nah, ini kita lihat bagaimana contoh dari node network. Ya. Kita punya aktivitas ABCDE ini tadi. Ya. Kemudian ini adalah aktivitas yang mengikutinya. Ya. Kalau kita lihat, ini penjadwalan menggunakan arrow network ya, tadi sudah kita gambarkan pekerjaan A ini pekerjaan awal, kemudian diikuti oleh pekerjaan B dan C, kemudian pekerjaan B ini diikuti oleh pekerjaan D, kemudian pekerjaan E ini diikuti oleh C dan D ya. Ini kalau arrow network kita menggambarkannya di atas tanda panah. Tetapi dengan node network kita menggambarkan pekerjaan itu, aktivitas itu dalam kotak seperti ini, dalam node-nya seperti ini. Jadi ada aktivitas A, kemudian ini diikuti oleh aktivitas B dan C. Kemudian B ini diikuti oleh aktivitas D. Kemudian C dan D ini diikuti oleh aktivitas E. Ya, jadi lebih simpel. Jauh lebih simpel logikanya dibanding dengan menggunakan CPM ya. Tetap dibanding menggunakan arrow network seperti ini. Tetapi masing-masing punya kelebihan nantinya ya. Di sini tidak bisa menunjukkan jalur kritis, di sini bisa menunjukkan jalur kritis, sehingga ini pun harus Anda pahami ya. Jalur kritis nanti banyak gunanya, nanti kita lihat ke depannya. Nah, jadi ini contoh penggambaran menggunakan node network, dan ini perbandingannya dengan arrow network ya. Jadi jauh lebih simpel penggunaan node network ini ya. Kalau di arrow network kita membutuhkan dummy activity atau aktivitas dummy untuk membantu memperjelas pekerjaan B dan C ini tadi. Nah, kalau di node network kita tidak perlu aktivitas dummy, langsung saja ya. Jadi A diikuti oleh B dan C, kemudian B dan C ini diikuti oleh D, gitu ya.
Nah, ini contoh node network yang lebih agak kompleks gitu ya. Kalau kita lihat ini pekerjaan A ini adalah pekerjaan awal, kemudian B, C, D, E ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang mengikutinya. Kemudian saya perhatikan di sini bahwa pekerjaan D dan E ini adalah pekerjaan akhir proyek ya. Nah, dalam penggambaran node network itu tidak boleh ada loop yang terbuka. Ya, maka untuk menutup loopnya itu diperlukan satu aktivitas pengganti yang menjadi simbol bahwa ini adalah aktivitas penutupnya. Maka D dan E ini kemudian dikunci dalam satu aktivitas, dalam satu node yang disebut dengan project finish. Ya. Nah, sama halnya kalau kita punya pekerjaan seperti ini. Kalau kita punya pekerjaan awal adalah A, B, C, maka A, B, C ini kemudian di depannya ini kita harus beri satu aktivitas penguncinya disebut dengan project start gitu ya. Nah, project start ini terdiri dari pekerjaan A, B, dan C. Yang berikutnya itu mengikuti ya. Kalau ini kan D, E, F ini kan pekerjaan akhir. Nah, maka di D, E, F di sini disebut dengan project finish. Jadi ada project start, ada project finish. Jadi kuncinya node network itu adalah setiap pekerjaan ini harus ada satu aktivitas pembuka dan satu aktivitas penutup. Kalau dia punya banyak aktivitas pembuka, maka dia harus diberi simbol project start. Kalau dia banyak aktivitas penutup, maka dia harus diberi simbol project finish gitu ya. Nah, penggambaran kotaknya pun agak berbeda. Ini berupa diamond, kalau ini berupa kotak biasa saja ya. Nah, ini contoh yang kompleks network yang nanti dilihat saja. Ya, nah ini ada beberapa perbandingan antara arrow dan node network ya. Tentu kalau arrow network tadi bisa menunjukkan jalur kritisnya ya, yang tidak bisa ditunjukkan dalam node network ya. Kemudian arrow network ini hanya bisa menunjukkan hubungan ketergantungan berupa finish to start saja. Tetapi kalau node network itu bisa menggambarkan hubungan yang lebih dari itu, misalkan finish to start ya, atau start to start, finish to finish, kemudian start to finish ya. Ini jadi tugas kalian untuk mempelajari, kemudian cari contoh nanti ya, bagaimana hubungan-hubungan pekerjaan seperti ini pada proyek konstruksi. Ya, nanti saya berikan instruksi lengkapnya di e-learning ya. Nah, kemudian kelebihan dari node network juga selain lebih gampang digambarkan, juga tidak membutuhkan penggambaran aktivitas dummy ya. Nah, kemudian juga node ini bisa mengakomodir adanya legs. Apa itu legs? Legs ini adalah aktivitas yang berupa lebih kepada waktu tunggu begitu ya, lebih kepada waktu tunggu, tidak menggambarkan aktivitas yang sesungguhnya sebetulnya ya, tetapi dia menjadi pekerjaan prasyarat gitu, tidak bisa dikerjakan sampai pekerjaan sebelumnya itu betul-betul selesai dikerjakan. Contohnya seperti ini. Kalau dalam pekerjaan beton ya, biasanya itu kan tahapannya seperti ini ya. Kita membuat dulu backcastingnya, kemudian menginstal pembesiannya, baru menuangkan betonnya, kemudian kita tunggu sampai betonnya itu mencapai kekuatan tertentu ya. Kita tunggu beberapa hari gitu ya, baru kemudian kita melepas backcastingnya. Kan kira-kira gitu ya. Nah, dari pekerjaan 1 sampai 5, 1, 2, 3, dan 5 ini kan membutuhkan sumber daya. Ada material di situ, ada pekerja di situ ya, ada peralatan di situ. Tetapi pekerjaan nomor 4, ini adalah pekerjaan menunggu ya. Tidak ada sumber daya yang digunakan di situ. Tidak ada pekerjanya, tidak ada materialnya. Kita hanya menunggu saja sampai beton itu mencapai kekuatan yang diinginkan. Nah, durasi untuk menunggu itu disebut dengan lags. Nah, lags ini digambarkan dalam node network sehingga ini bisa menjadi jelas gitu ya, lingkup pekerjaan dari pekerjaan beton apa saja. Berbeda dengan di arrow network tadi. Di arrow network tidak bisa menunjukkan adanya lag seperti ini ya. Nah, misalkan begini, kalau lag-nya itu adalah 3 hari, maka si pekerjaan berikutnya tidak bisa dimulai sampai pekerjaan sebelumnya ini mencapai 3 hari.
Katakan tadi melepas backcasting ya. Melepas backcasting itu bisa dikerjakan kalau pekerjaan pekerjaan menuju betonnya tadi itu set itu sampai 14 hari misalnya. Maka 14 hari itu tidak bisa mengerjakan pekerjaan berikutnya. Ya. Jadi harus menunggu dulu sampai pekerjaan beton yang kita tunggu nanti selesai 14 hari baru kita bisa mulai bongkar backcasting gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kurang dari 3 hari kita menyalahi aturan gitu ya. Kalau lebih 3 hari tidak apa-apa. Jadi itu yang disebut dengan lax. Dalam penjadwalan nanti istilah-istilah lax ini sangat berpengaruh terhadap optimasi penjadwalan. Nah, ini harus Anda pahami juga. Nah, kemudian ada lagi penjadwalan untuk proyek-proyek yang sifatnya aktivitas itu berulang. Ya, kalau di proyek konstruksi itu bisa di proyek pekerjaan jalan atau di bangunan gedung bertingkat, ya pokoknya sifat-sifatnya berulang begitu. Nah, rangkaian aktivitas yang berulang ini penjadwalannya agak berbeda dengan yang tadi. Karena kalau yang tadi itu penjadwalannya itu hanya itu ada khususnya. Oh, sebentar ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang sifatnya berulang di proyek-proyek konstruksi ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa bangunan gedung bertingkat atau pemasangan pipa gitu ya yang stanya berulang. Nah, itu beberapa contoh yang penjadwalan agak spesifik gitu, terutama kalau sumber dayanya terbatas. Artinya katakanlah pekerja gitu ya. Pekerja yang akan mengerjakan misalkan di gedung bertingkat misalnya. Pekerjaan saya lanjutkan. Jadi misalnya gini, pekerjaan pengecatan itu hanya satu tukang saja gitu ya. Kemudian pekerjaan pembersihan gedung hanya satu tukang saja misalnya. Nah, itu sumber daya yang terbatas, sementara pekerjaan yang berulang. Nah, itu teknik penjadwalannya tidak bisa dibuat sama seperti yang tadi ya. Ada teknik disebut dengan laddering ya. Ini contohnya ya. Jadi misalkan proyek pengecatan 3 ruangan ya. Terdiri dari 3 pekerjaan. Satu, persiapan ruangan yang akan dicat, kemudian pekerjaan keduanya adalah pengecatannya sendiri, yang ketiga adalah merapikan kembali ruangan gitu ya. Nah, diasumsikan hanya ada 3 pekerja yang masing-masing bertugas melakukan pekerjaan itu ya. Masing-masing itu punya tugas yang spesifik. Kalau dia tukang merapikan ruangan, persiapan ruangan ya, kerjaannya hanya itu saja gitu. Kalau tukang ngecat ya dia hanya ngecat saja gitu ya. Nah, sehingga nanti penjadwalannya akan berbeda. Kalau kita lihat secara logis, penjadwalan network diagram bisa saja kita buat seperti ini ya. Ini tukang satu mengerjakan persiapan ruang satu, kemudian kalau dia sudah selesai, lanjut tukang kedua mengecat ruangan gitu ya. Kalau sudah selesai, lanjut tukang ketiga merapikan ruangan. Nah, kalau sudah dirapikan ruangan satu, ini ruangan satu semua ya, ruangan satu. Kalau sudah ruangan satu, kemudian lanjut lagi tukang yang pertama tadi merapikan ruangan yang kedua. Kemudian tukang catnya ngecat ruang kedua, tukang bersih-bersihnya merapikan ruang kedua. Gitu. Udah selesai semua, nanti pindah ke ruang 3. Jadi mereka berpindah ruangan itu secara bersamaan. Artinya aktivitas ini dilakukan secara berurutan gitu ya. Tetapi ada hal yang tidak efisien di sini, yaitu apa? Pada saat pekerja pertama ini melakukan pembersihan ruangan di ruang satu, maka tukang di sini nganggur, ya. Tukang cat sama tukang rapi-rapinya, tukang bersih-bersihnya itu nganggur, ya, tidak kerja apa-apa.
Kemudian waktu sudah dibersihkan ruangannya, kemudian tukang catnya bekerja di ruang 1. Waktu tukang cat bekerja di ruang 1, maka tukang bersih-bersih di ruang 1 dan juga tukang rapi-rapi tadi tidak bekerja. Nah, akibatnya apa? Dua pekerjaan tadi menjadi idle, ya. Mereka menunggu sehingga ini menjadi tidak efektif penjadwalan seperti ini. Nah, cara yang efektif adalah menggunakan teknik laddering. Apa itu laddering? Adalah atau begini, bisa juga dia menggambarkan seperti ini network yang tidak berurutan seperti tadi, tapi dia gambarkan seperti ini menggunakan node network ya, kemudian di project start-nya, jadi dia buat seperti ini. Pekerjaan persiapan ruang 1 itu bersamaan dengan persiapan ruang 2, bersamaan dengan persiapan ruang 3. Kemudian karena tidak mau tadi ada tukang yang menganggur, jadi dia buatlah seperti ini gitu ya. Nah, ini tidak tepat karena apa? Setiap aktivitas ini kan hanya ada satu tukang, ya. Pekerjaan persiapan itu hanya ada satu tukang. Kalau dia membuat jadwal seperti ini, maka si perencana jadwalnya salah. Karena asumsinya ini adalah setiap tukang ini bekerja bersamaan di 3 ruangan yang berbeda. Padahal kita hanya punya satu sumber daya tukang, ya. Artinya di sini tidak bisa dikerjakan, ya, maka ini menjadi tidak efektif. Nah, itulah gunanya penyusunan menggunakan teknik laddering. Nah, ini contoh laddering. Laddering ini begini cara membuatnya. Jadi pekerjaan awal adalah pekerjaan siap-siap, ya. Jadi tukang pertama itu melakukan pekerjaan di ruang 1. Nah, begitu tukang pertama ini selesai, siap-siap di ruang 1, maka tukang catnya bisa bekerja di ruang 1, ya. Nah, seiring ini juga tukang yang pertama tadi dia bisa bersih-bersih di ruang 2, gitu ya. Nah, pada saat ini sudah selesai ngecat, maka akan di ruang 1 ini akan bekerja tukang ketiga, yaitu tukang yang bersih-bersih ya. Begitu selesai dicat, si tukang cat tadi pindah ke ruang 2, ngecat di ruang 2, ya. Nah, begitu ruang 2 ini sudah dibersih-bersih, maka si tukang bersih-bersihnya pindah ke ruang 3. Jadi pada waktu yang bersamaan, ini 3 tukang ini pekerja ini, sumber daya ini bisa dimanfaatkan seefektif mungkin, seefisien mungkin, ya. Jadi pada saat yang bersamaan kita bisa melihat bahwa durasinya ini nanti bisa menjadi jauh lebih efektif, jauh lebih efisien dibanding kalau kita menggunakan teknik penjadwalan yang pertama tadi. Yang runut gitu ya, satu dulu, nanti dua, tiga gitu ya. Ini akan jauh lebih efektif ya. Kita bisa menggunakan sumber daya lebih efisien. Nah, inilah disebut dengan teknik laddering. Jadi teknik laddering itu adalah teknik penjadwalan untuk pekerjaan yang sifatnya berulang, tetapi dibatasi oleh adanya constraint di sumber daya gitu ya, sumber dayanya terbatas. Nah, itu menggunakan teknik laddering. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya lanjut. Nah, ini kayaknya tidak ada yang perhatian ini ya. Kalau offline ini semua sudah banyak pertanyaan nih, banyak sekali pertanyaan ini ya kalau offline ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut dulu ya ke estimasi durasi aktivitas ya. Jadi setiap aktivitas di proyek itu selain kita harus pahami, harus bisa identifikasi apa saja lingkup aktivitasnya, bagaimana hubungan ketergantungan antar aktivitas. Yang berikutnya adalah kita harus bisa mengestimasi durasi dari setiap aktivitas itu ya. Durasinya itu memperhitungkan waktu dari mulai sampai dengan selesai, termasuk kalau ada waktu untuk menunggu ya. Misalkan kalau mau ngecat ya menunggu catnya mengering gitu ya. Jadi ada waktu seperti itu. Kalau mau bongkar backing harus nunggu konkretnya betonnya itu set dulu mencapai kekuatan yang diharapkan dulu, baru nanti mulai pekerjaan pembongkaran backing gitu. Nah, jadi itu adalah pertimbangan dalam menentukan durasi aktivitas. Nah, harus diingat adalah menentukan durasi aktivitas ini harus
cukup agresif ya, tapi juga harus realistis ya. Tujuannya supaya kita bisa mencapai perencanaan proyek itu yang cepat tapi juga hemat gitu ya. Nah, dalam konsep penjadwalan ada namanya waktu mulai dan juga waktu selesai ya. Dan untuk setiap waktu mulai, waktu selesai, ini ada punya waktu paling awal, ada juga waktu paling akhir. Jadi waktu mulai paling awal, waktu selesai paling awal, nanti ada juga waktu dia mulai paling akhir, dia selesai paling akhir. Jadi di proyek itu ya sama lah seperti kita ada toleransi begitu ya, ada toleransi kapan dia harus mulai paling cepat atau paling lambat dia harus mulai kapan gitu ya. Nah, begitu juga dengan waktu selesai. Kapan dia harus selesai paling cepat atau kapan dia harus selesai paling lambat. Nah, itu disebut kalau dia waktu mulainya, kalau dia waktu mulai paling cepat disebut dengan early start time, kalau dia selesai paling cepat disebut dengan early finish time, ya. Ini adalah penjelasannya, ya. Jadi early start time itu adalah waktu paling awal dia dikerjakan, kalau early finish time dia waktu paling awal ya, waktu paling awal aktivitas ini harus diselesaikan, ya. Nah, perhitungannya dalam konsep network diagram atau baik itu arrow maupun node ya, nanti akan menggunakan prinsip forward calculation atau perhitungan ke depan, perhitungan maju ke depan. Nah, ini contohnya, kita ambil contoh sederhana saja. Misalkan kita menggambarkan menggunakan node network dan juga arrow network seperti ini ya. Ini adalah apa namanya ini? Ini adalah legendanya ya, legenda dari setiap node atau setiap arrow network ya. Kita lihat kalau menggunakan node network, ini legendanya seperti ini. Kotak ini menggambarkan activity description-nya, artinya menggambarkan aktivitasnya apa. Itu diidentifikasi di dalam kotak ini. Kemudian ada kotak kecil di sini ya, yang di kiri ini menunjukkan nomor aktivitas. Yang sebelah kanan menunjukkan durasi aktivitas. Ya. Nah, kemudian biasanya ada informasi tambahan. Di kiri dan kanan atas ini menunjukkan early start time-nya. Ya. Dan juga early finish time-nya. Nanti di kotak di bawah ini menunjukkan apa namanya? Latest start time dan juga latest finish time, ya. Nah, itu untuk yang node network. Kalau untuk yang arrow network, penggambarannya tadi aktivitas itu digambarkan dalam panah seperti ini, sehingga di atas panah biasa disebutkan activity description-nya apa. Kemudian durasi biasanya ditulis di bawah seperti ini, ya. Nah, kemudian ini adalah event number-nya, jadi lebih kepada identitas pekerjaannya. Kemudian di sini pada setiap event ini ada early start-nya, ada later start-nya. Di sebelah sininya, note yang ini menunjukkan early finish-nya, ada juga latest finish-nya, ya. Kira-kira seperti itu. Itu adalah legendanya. Nah, kita lihat contoh yang ini. Kita punya 4 aktivitas, ini aktivitas 1, 2, 3, dan 4 ya. Kemudian ini adalah nama-nama aktivitasnya. Jadi kira-kira nih aktivitasnya mau barangkali mau pementasan lah gitu ya, pementasan drama barangkali. Yang pertama ini dia membuat latihan dulu gitu ya. Latihan dulu, kemudian buat kostumnya, kemudian buat propertinya, kemudian baru dia rehearsal. Gladi resik lah gitu ya, gladi resik ya. Nah, jadi ini adalah aktivitasnya. Kemudian perhatikan di sini, ini ada durasinya. Untuk latihan ini durasinya 5 hari, buat kostum ini 10 hari, bikin properti 4 hari, kemudian gladi resiknya 2 hari. Ya. Nah, hubungan ketergantungannya adalah ini bisa dikerjakan semua selesai, baru gladi resiknya bisa dimulai. Kan gitu ya, logikanya gitu ya. Nah, sekarang kita harus menghitung. Sudah tahu durasi setiap aktivitas, kita mau hitung berapa durasi dari pekerjaan ini secara keseluruhan. Ini contoh paling simpel gitu ya. Bayangkan kalau di proyek konstruksi, kita punya banyak sekali aktivitas. Ya, maka kita berangkat dulu dari contoh paling simpel, pahami dulu ini sampai betul-betul paham, baru nanti kita bisa pindah ke konteks di proyek konstruksi. Ya. Nah, lihat ini.
ini durasinya 5 hari, ini 10 hari, ini 4 hari. Nah, kalau begitu, pekerjaan berikutnya ini bisa dimulai kalau ketiga pekerjaan ini bisa selesai semuanya. Sudah selesai semuanya. Kalau ini selesai 5 hari, ini 10 hari, ini 4 hari, maka pekerjaan di sini bisa dikerjakan kalau pekerjaan ini semuanya sudah selesai, yaitu pada hari ke-10. Nah, maka pekerjaan di sini itu waktu dia mulai paling awal itu adalah hari ke-10. Ya. Ditambah dengan durasinya 2 hari, maka waktu dia selesai paling awal itu adalah 12 hari. Ya, nah ini contoh perhitungan simpelnya. Nah, sama kalau ini kan menggunakan node network ya. Kalau kita menggunakan arrow network, ya contohnya seperti ini saja, ya sama saja gitu ya. Ini 5 hari, 10 hari, 4 hari, berarti ini bisa dikerjakan kalau sudah mencapai hari ke-10. Maka dia ini menjadi waktu mulai paling awal. Ditambah durasinya 2 hari, maka nanti pekerjaan ini bisa selesai pada hari ke-12. Artinya apa? Proyek ini bisa dikerjakan, direncanakan dalam waktu 12 hari. Itu ya. Kalau tadi kita bicara mengenai earliest time-nya, sekarang kita bicara mengenai latest time-nya. Latest time ini bisa latest start time, bisa juga latest finish time. Artinya dia menunjukkan waktu paling lambat itu mulai, atau waktu paling lambat pekerjaan itu selesai. Nah, perhitungan ini menggunakan prinsip backward calculation, ya, artinya perhitungan ke belakang ya. Nah, contohnya ini. Contohnya ada pekerjaan penelitian lah gitu ya, pekerjaan penelitian, mulai dari pekerjaan ngeprint poster dan brosur, kemudian distribusikan posternya, kemudian email brosurnya gitu ya. Nah, ini durasinya ini direncanakan 30 hari oleh tim, oleh panitianya, 30 hari misalnya gitu ya. Nah, kemudian perhatikan di sini, ini aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, masing-masing ini punya durasi. Aktivitas 1 8 hari, aktivitas 2 10 hari, aktivitas 3 5 hari. Sekarang lihat ini ya. Kalau perhitungan latest time, kita harus berangkat dari titik paling kanan, ya. Dari titik paling akhir penyelesaian proyek. Ditargetkan, direncanakan proyek ini harus selesai 30 hari pokoknya. Misalkan gitu ya. Pokoknya tim pro-nya tidak mau tahu bagaimana prosesnya, tahunya harus selesai 30 hari. Nah, maka kita melakukan perhitungan latest time ya. Nah, kita kunci di sini. Ini harus selesai 30 hari. Nah, kita kunci di 30 hari, kemudian kita hitung ke belakang. Kalau dia harus selesai paling lambat 30 hari, kemudian durasinya adalah 10 hari, maka apa yang terjadi? Waktu dia mulai paling lambat itu adalah hari ke-20. Ya. Nah, ini juga sama. Kalau ini waktu dia paling lambat selesai 30 hari, sementara dia durasinya 5 hari, maka waktu dia mulai paling lambat itu adalah 25 hari. Ya. Jadi gitu cara mengerjakannya ya, cara menghitung durasi proyek seperti itu. Nah, sekarang kita harus pikirkan bagaimana pekerjaan di sini ya. Kapan pekerjaan di sini bisa selesai paling lambat. Nah, kalau ini dia harus mulai di hari ke-20, ini harus mulai paling lambat di hari ke-25, artinya apa? Di sini, ini waktu selesai paling akhirnya itu adalah hari ke-20. Diambil nilai terkecil dari sini. Ya. Dia harus selesai paling lambat di hari ke-20. Sehingga ini sudah bisa bekerja di hari ke-20. Nah, ini nanti bisa bekerja di hari ke-25. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh perhitungan latest time ya, baik itu latest start maupun latest finish time-nya. Ini menggunakan node network. Kalau menggunakan arrow network juga sama, konsepnya seperti itu ya. Nah, kemudian dari perhitungan durasi, kita bisa menentukan total slack atau total float ya. Nah, total slack atau total float ini menunjukkan berapa lama durasi sisa ya, selisih antara durasi total penyelesaian proyek terhadap durasi yang dibutuhkan ya. Jadi tadi misalkan kita ditargetkan oleh tim pro-nya itu mau tidak mau proyek kita harus selesai 30 hari misalnya gitu ya.
bukan Pimpro, katakanlah owner gitu ya. Owner itu menargetkan 30 hari harus selesai. Nah, ternyata dihitung-hitung tadi durasi proyek itu bisa selesai 25 hari misalnya. Nah, berarti itu ada slack atau float sebanyak 5 hari di situ. Nah, ya. Jadi apa gunanya data slack dan data float ini nanti digunakan untuk menentukan jalur kritis atau critical path dari pekerjaan-pekerjaan di proyek itu, ya. Kalau total slotnya positif berarti ada waktu yang bisa agak santai gitu ya. Kalau total slack yang negatif berarti pekerjaannya harus dipercepat ya supaya nanti memenuhi target waktu. Tetapi kalau total slack-nya 0 berarti pekerjaan tersebut harus on time ya, tidak harus dipercepat juga tetapi tidak boleh ditunda. Nah, itulah gunanya total slack atau total float ya. Nanti akan menjadi dasar untuk mengembangkan critical path ya. Nah, critical path ini penggambarannya nanti akan menggunakan diagram panah atau activity on arrow ya, atau arrow network tadi ya. Akan kelihatan mana yang pekerjaan-pekerjaan yang memiliki total slack atau floatnya negatif itu adalah pekerjaan yang berada di jalur kritis. Nah, jalur kritis ini menunjukkan pekerjaan yang harus ditangani gitu ya, membutuhkan perhatian ekstra gitu. Jadi tidak boleh terlambat di jalur kritis. Nah, jadi ada beberapa teknik untuk percepatan pekerjaan. Tentu harus dipahami pekerjaannya apa saja gitu ya. Nah, tahu pekerjaannya apa saja dari penjadwalannya tadi. Nah, untuk teknik percepatan di pekerjaan konstruksi itu macam-macam ya. Ada ya tentu pengawasan dan pengendalian di pekerjaan di jalur kritis, selain juga meningkatkan produktivitas alat, produktivitas pekerja gitu ya. Lakukan inovasi-inovasi di konstruksi, misalkan menggunakan peralatan yang lebih canggih gitu ya, atau menggunakan teknologi yang canggih, atau menggunakan material-material yang sifatnya modular atau prefab sehingga lebih cepat diinstal di lokasi proyek. Kita menggunakan metode crashing program dan fast tracking ya. Nah, nanti jadi tugas kalian ya, pelajari apa itu crashing program, apa itu fast tracking, akan saya infokan nanti di e-learning. Nah, yang terakhir adalah jadwal yang sudah dibuat itu kemudian harus dikendalikan ya. Pengendalian jadwal harus dilakukan secara reguler dan juga secara rutin. Harus rutin per minggu misalnya gitu ya, harus rutin per bulan gitu. Nah, itu teknik pengendalian yang baik. Nah, pengendalian jadwal yang paling baik sekarang itu adalah menggunakan ya salah satu teknik terbaik lah ya untuk mengendalikan jadwal terintegrasi dengan biaya nantinya adalah menggunakan konsep nilai hasil atau konsep earn value ya. Jadi kita melihat bagaimana pada saat evaluasi kita bisa melihat bahwa harusnya pekerjaan itu berapa lama ya rencananya. Kemudian kita bisa lihat realisasinya sudah mencapai berapa lama. Ya, jadi antara rencana dengan realisasi itu bisa dicek apakah proyek ini berada di lebih cepat dari rencana atau lebih lambat dari rencana atau dia masih on time gitu ya. Nah, kemudian dengan konsep earn value kita juga bisa melihat bahwa nilai hasilnya sendiri seperti apa. Jadi misalkan sampai minggu ke-6 itu misalkan harusnya biayanya itu direncanakan untuk misalkan 60, tapi ternyata biaya yang sudah dikeluarkan itu adalah 80. Nah, tapi nilai pekerjaannya sendiri berarti masih rendah daripada itu ya. Nilai pekerjaan misalkan masih ada 40. Nah, itu menunjukkan bahwa uang yang dikeluarkan tidak sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dikerjakan atau waktu yang sudah dikonsumsi oleh proyek itu tidak sebanding dengan pekerjaan yang harusnya sudah dikerjakan gitu ya. Nah, itu teknik pengendalian menggunakan earn value. Nanti konsep ini akan kita bahas lebih lanjut di konteks manajemen biaya karena dia akan terintegrasi dengan biaya. Jadi di earn value kita bisa melihat tidak hanya schedule variance-nya tapi juga cost variance ya.
Kemudian juga kita bisa melihat indeks-indeks kinerja biaya dan juga indeks kinerja jadwal di situ ya. Jadi ini adalah merupakan konsep pengendalian yang terintegrasi antara jadwal dan juga biaya. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Selebihnya Anda harus mengembangkan lebih banyak gitu ya. Anda harus mengembangkan secara mandiri. Anda harus banyak latihan lagi sendiri. Apa yang saya sampaikan hari ini ya, nanti kalian akan merasakan manfaatnya pada saat bekerja ya. Mau tes kerja itu nanti salah satu soalnya biasanya coba gambarkan jalur CPM, gambarkan jalur PDM gitu ya. Pasti akan seperti itu, yakinlah ya. Kemudian juga kalau mau kuliah S2, biasanya penjadwalan seperti ini pasti akan keluar jadi soal ujian tes masuk S2. Ya, jadi tolong diperhatikan itu ya. Pahami ya, apa yang saya sampaikan ini adalah contoh sangat simpel untuk membangun pemahaman kalian dulu. Nanti sebelum selanjutnya kita akan coba terapkan ini di konteks di proyek konstruksi. Gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan dulu ditanyakan. Kita diskusi dulu. Ya, silakan. Ya. Kalau di penjadwalan kita tidak menginformasikan jumlah material seperti itu ya, spesifikasi tidak seperti itu. Jadi penjadwalan itu ya cukup informasi mengenai nama pekerjaan, kemudian durasinya berapa hari. Nah, itu saja yang ada di penjadwalan. Memang tidak di-set untuk menginformasikan mengenai spesifikasi. Itu ya, Vincent ya. Iya, disebutkan lingkup pekerjaannya. Misalkan pekerjaan A itu adalah pekerjaan galian tanah misalnya. Sebetulnya dalam kotak A itu ditulis galian tanah gitu. Nanti kotak B-nya misalkan pekerjaan pondasi gitu. Yang kotak C-nya misalkan pekerjaan sloof misalnya gitu. Gitu ya, Benson. Jadi tidak ada bukan ABCD. Tapi kalau mau diganti ABCD silakan. Tapi nanti dibuat catatan di bawah gambar itu bahwa A itu adalah apa, B itu adalah apa gitu ya. Kalau memang pekerjaannya itu namanya kepanjangan dalam kotak. Boleh saja dibuat ABCD. Gitu. Benson, paham nggak maksudnya? Ya. Yang lain ada lagi? Silakan. Maaf Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Nama saya Lintang dari kelas A Palembang. Tadi kan di slide yang critical path itu Bu ada poin jalur aktivitas yang membutuhkan waktu penyelesaian paling panjang atau paling lama itu disebut jalur kritis. Terus salah satu cara menentukan aktivitas yang menjadi jalur kritis adalah menentukan aktivitas yang memiliki total slack atau total float paling sedikit. Itu maaf Bu, bisa dijelaskan Bu, itu maksudnya bagaimana Bu, poin keduanya? Ya, jadi gini ya, disebut jalur kritis ya kalau dia itu durasi dari kan gini ya, yang nama jaringan itu kan banyak ya bisa jaringan itu kan artinya katakanlah kayak cabang pohon gitu ya, banyak ranting-rantingnya, banyak dahan-dahannya gitu ya. Bayangkan aktivitas network itu seperti itu. Nah, sekarang di network diagram itu semua ranting, semua cabang tadi itu membentuk satu kesatuan yang saling terhubung gitu ya. Nah, waktu dia terhubung, ada aktivitas saling terhubung itu yang total durasinya itu menjadi total durasi terpanjang di antara jaringan lain yang sama-sama terhubung. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya kita punya 3 cabang ya, cabang paling atas, cabang tengah, sama cabang yang bawah. Misalnya gitu ya, kebayang nggak ya, Intan? Iya Bu, iya Bu. Nah, bayangkan 3 cabang itu dulu ya.
Nah, sekarang begini, dari 3 cabang itu, kan 3 cabang ini barangkali punya hubungan antar kegiatan gitu ya. Nah, cabang atas misalnya hubungannya A, B, C, D, E gitu ya. Cabang tengah ini A, E, F, G misalnya gitu. Nanti cabang bawah A dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti setiap cabang ini kita hitung durasinya, berapa lama durasi dari keseluruhan pekerjaan yang ada di cabang itu. Ya. Nah, durasi pekerjaan dengan cabang yang paling panjang, katakanlah cabang di tengah, itu durasinya itu paling panjang, maka dia menjadi jalur kritis. Itu dulu, Lintang. Iya, iya, Sampai paham. situ paham ya? Sampai situ paham ya? Jadi setiap jaringan yang punya total durasi paling panjang, dia disebut sebagai jalur kritis. Itu. Nah, untuk menentukan berapa durasi paling panjangnya tadi, kita perlu menghitung early start time, early finish time, latest start time, latest finish time. Oke? Nah, untuk memperhitungkan itu tadi, kita harus tahu berapa total slack-nya, berapa total slot-nya. Otomatis pada saat perhitungan, kita akan menemukan bahwa jalur kritis tadi adalah jalur yang aktivitas atau total slack-nya itu adalah yang paling kecil. Itu akan otomatis ketemunya seperti itu, Lintang. Pada saat kita menghitung berapa durasi paling panjang, akan otomatis ketemu bahwa aktivitas-aktivitas jalur kritis adalah aktivitas yang memiliki total slack atau total slot paling sedikit, paling kecil. Barangkali nanti satu kali waktu kita coba offline ya, kita belajar menghitung bagaimana menghitung CPM ini secara lebih detail ya. Nanti coba kita aturlah waktunya kapan bisa offline semuanya ya. Nah, Lintang sampai situ paham nggak maksud saya? Paham. Ya nanti dipelajari lagi ya. Nanti coba dibaca-baca lagi referensi ya. Tapi intinya gitu, kalau kita menghitung jalur kritis yang durasinya paling panjang, otomatis pada saat kita menghitung durasi setiap aktivitas itu, dia akan menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas yang berada di jalur kritis itu memiliki total slack atau total float yang paling kecil dibanding dengan aktivitas-aktivitas di jalur yang lainnya. Itu ya. Nanti kita tunjukkanlah sesi lainnya ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, yang lain ada lagi? Selain Wensan, Lintang, siapa lagi? Maaf Belum Bu, ada izin lagi. nanya juga Bu. Ya, silakan. Tapi bukan tentang pertanyaan hari ini. Ini kan tadi tuh kami tuh ada yang lupa absen Bu. Jadi nggak tepat awal-awal gitu Bu. Jadi saya absennya excuse. Ya, Itu silakan aja kira-kira bagaimana? di-excuse. Ya, kenapa bisa terlambat ngisi absen? Iya lupa Bu tadi Bu, maaf Bu. Ya, kalau udah lupa ya excuse ya. Oh iya Bu, walaupun sudah hadir Bu ya. Ya, nanti perhitungan absennya akan beda sama perhitungan di kelas. Kan ini dari record Zoom-nya juga. Oke. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, barangkali sampai di sini dulu. Saya yakin di antara yang hadir di kelas ini barangkali hanya 10 orang paling banyak ini yang betul-betul memperhatikan gitu ya. Nah, nanti beban Anda ini untuk belajar mandiri jauh lebih berat ya dibanding kalau kita kuliah offline ya. Jadi kuliah online ini suasananya berbeda ya. Keinginan Anda untuk belajar itu betul-betul ditantang lah begitu. Jadi kalau mau belajar ya layaknya Anda di kelas saja, siapkan diri Anda pagi-pagi, sudah mandi rapi, duduk di meja, buka laptop, pegang buku catatan gitu ya. Harusnya seperti itu ya. Saya juga beberapa kali waktu diminta juga mengajar di kampus lain ya. Ya saya pernah mengisi beberapa sesi di ITB gitu ya. Ya mahasiswanya memang akademik atmosfernya beda. Nah, itu yang saya minta Anda semua harus merubah kebiasaan ya. Persaingan tuh ke depannya semakin berat. Tidak hanya kemampuan akademis yang dituntut, tetapi juga soft skill ya, kemampuan berkomunikasi,
etika, dan yang paling penting ya itu tadi bagaimana minat Anda itu, bagaimana niat Anda melakukan pekerjaan itu semaksimal mungkin, ya bukan hanya asal ada, bukan hanya apa adanya gitu, ya. Jadi mulai sekarang tuh Anda masih punya waktu lah untuk memperbaiki diri, ya. Terus terang saya kecewa ya ngajar di online di 2020 ini berkali-kali ngajar ini aktivitas mahasiswanya ya macam-macam. Recording Ya. stopped. Ada yang sambil di lapangan lagi kafe, ada yang sedang di kamar mandi, ada yang masih tidur di kasur gitu ya.